bergabung teman-teman, kita kembali lagi dalam mata kuliah Financial Accounting 1, pertemuan kedua atau session 2. Kali ini kita akan membahas tentang financial statement atau laporan keuangan. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang apa itu akuntansi, ya, proses akuntansi dan beberapa penjelasan tentang akuntansi. Kali ini kita akan membahas output atau hasil dari proses akuntansi berupa laporan keuangan. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah chart of account atau daftar akun. Kemudian setelah itu saya akan membahas tentang laporan keuangan. Di sini ada beberapa jenis, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, neraca, dan juga arus kas. Kita membahas tentang chart of account atau daftar akun, ya, atau disingkat dengan COA, ya. Merupakan daftar akun-akun yang digunakan dalam suatu perusahaan atau lembaga, ya. Dan setiap perusahaan atau lembaga memiliki chart of account yang bervariasi tergantung dari jenis usahanya. Bisa kita contohkan, misal perusahaan itu berupa perbankan, ya. Contohnya kemarin sudah saya coba lampirkan laporan keuangan Bank BRI. Nah, di dalamnya ada akun-akun, ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat, ya, dinamakan kas, kemudian ada aset tetap, kemudian ada liabilitas atau utang, ada juga pendapatan, ya, pendapatan bunga dan sebagainya. Akun-akun yang ada di laporan keuangan bank akan berbeda dengan akun-akun yang ada di laporan keuangan misal perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang. Ya, contohnya Unilever. Unilever pasti akan memiliki daftar akun yang berbeda dari perbankan karena jenis usahanya dan operasionalnya itu berbeda dari segi industri. Ya, mungkin kalau di manufaktur atau di Unilever begitu contohnya, itu kemungkinan paling banyak kita bisa melihat akun-akun yang khas dengan perusahaan tersebut. Contohnya adalah persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi gitu, ya. Kemudian ada juga piutang, ya, piutang dagang yang tentunya tidak ada di perbankan atau jenisnya berbeda atau namanya juga berbeda. Oleh karena itu akan memiliki variasi yang sangat berbeda dari masing-masing organisasi. Nanti kalau misal organisasi pemerintahan atau lembaga pemerintahan juga memiliki jenis akun yang berbeda dari perusahaan pada umumnya. Kemudian account atau akun. Apa itu akun, ya? Akun merupakan nama dari masing-masing catatan keuangan atau kita sebut buku besar. Misalnya, tadi sudah saya sebutkan beberapa, yaitu kas, kemudian aset tetap, ya, utang usaha, biaya gaji, dan lain-lain karena jumlahnya banyak sekali, ya. Misal perusahaan membeli sebidang tanah atau misal dengan bangunan, maka akan dicatat pada aset tetap, ya. Jadi akunnya adalah aset tetap. Ketika perusahaan mendapatkan pembayaran piutang atau dari customer yang membayar utangnya kepada perusahaan, maka akun yang berkaitan adalah yaitu piutang dan juga kas, ya. Jadi akun di sini merupakan catatan pada masing-masing buku besar, ya. Bisa kita lihat di sini merupakan contoh dari chart of account. Ini saya ambil dari buku Kieso, ya. Yang pertama di sini kita lihat ada beberapa kelompok akun, ada aset, kemudian liabilitas, kemudian ekuitas, ya. Kemudian revenues atau pendapatan, ya, kemudian expense atau biaya. Kita lihat sebentar di sini, ya, ada aset, apa saja yang termasuk di dalam aset, itu di sini ada kas, kemudian account receivable itu adalah piutang, ya. Kemudian ada banyak di bawahnya, ya, inventory adalah persediaan, ya, equipment atau peralatan dan sebagainya. Ini merupakan contoh akun-akun yang tergolong dari kelompok aset. Kemudian di sebelahnya liabilitas atau utang atau kewajiban juga memiliki beberapa jenis akun, ya. Ada notes payable, kemudian account payable, ya, utang yang berkaitan dengan usaha atau dagang begitu. Kemudian ada salaries and wages payable, ya. Jadi ini merupakan utang gaji dan juga utang upah gitu. Kemudian ada utang-utang jangka panjang juga biasanya dimasukkan dalam kategori liabilitas. Kemudian equity atau ekuitas dulu disebut dengan modal, ya. Di sini adalah akun-akun yang berkaitan dengan pencatatan modal dari perusahaan. Contohnya adalah saham, ya, saham preferen maupun saham biasa gitu.
Dividen juga dimasukkan di dalam catatan ekuitas. Kemudian revenue atau pendapatan, kita lihat di sini jika perusahaannya merupakan perusahaan jasa, maka pendapatannya adalah pendapatan jasa. Di sini disebut dengan service revenue. Sedangkan jika pendapatannya adalah dari hasil penjualan seperti perusahaan dagang seperti itu, maka pendapatan didapatkan dari penjualan, sales revenue ya. Kemudian sales discount terkait dengan potongan penjualan ya juga dimasukkan di sini. Kemudian expense atau biaya adalah uang yang dikeluarkan ya untuk melakukan operasional atau biaya-biaya lainnya. Di sini kita lihat contohnya adalah administrative expense ya, biaya administrasi. Kemudian tadi yang terkait dengan gaji juga masuk di dalam expense. Semua hal terkait dengan biaya ya, ini ada biaya sewa, rent expense itu juga termasuk biaya atau expense. Kemudian kita lihat di sini ada komponen dalam laporan keuangan. Tadi kita sudah bahas tentang kelompok akun, maka di sini saya jabarkan ya, saya bagi menjadi dua ya. Yang utama adalah di sini ada dua jenis, yaitu akun-akun yang termasuk di neraca dan juga akun-akun yang termasuk di laporan laba rugi ya. Untuk akun-akun yang termasuk di neraca atau laporan posisi keuangan itu ada aset, kemudian liabilitas dan juga ekuitas ya. Jadi tiga ini merupakan kelompok akun yang masuk dalam neraca. Sedangkan kelompok akun yang terkait dengan pendapatan dan juga biaya kita masukkan pada laporan laba rugi ya. Jadi laporan laba rugi di sini fungsinya juga kita bisa lihat untuk mengukur kinerja perusahaan ya, karena di sini mencakup tentang pendapatan ya, bagaimana perusahaan berusaha untuk mendapatkan penjualan begitu atau uang masuk ya. Kemudian juga untuk menekan biaya, bagaimana caranya perusahaan bisa efektif dan efisien dalam mengelola biayanya. Jadi kita bisa lihat laporan laba rugi mencerminkan kinerja di dalam satu perusahaan. Ya, jadi dua ini merupakan kelompok utama dalam laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ya, seperti saya sampaikan di awal tadi ada 4, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, retained earning statement. Kemudian neraca atau laporan posisi keuangan ya, atau balance sheet bahasa Inggrisnya. Kemudian laporan arus kas atau statement of cash flow. Di sini digambarkan sesuai urutan cara membuatnya biasanya ya, dimulai dari membuat laporan laba rugi, kemudian membuat laporan perubahan modal atau ekuitas, kemudian membuat neraca, dan biasanya diakhiri dengan membuat laporan arus kas begitu. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu terkait dengan laporan keuangan ya, yang termasuk dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement ya. Jadi tadi sudah sedikit saya jelaskan tentang laporan laba rugi atau income statement sebagai bentuk cerminan kinerja dalam perusahaan. Di sini kita lihat ya, menyajikan laporan kinerja perusahaan dalam satu periode pelaporan. Karena berisi di dalamnya adalah penjualan atau revenue ya, atau pendapatan, dan juga biaya atau beban ya, bahasa Inggrisnya expense. Kemudian kalau kita lihat jika pendapatan itu melebihi dari biaya ya, maka perusahaan akan mendapatkan laba bersih atau net income. Sedangkan ketika biaya yang dikeluarkan perusahaan melebihi dari pendapatannya, maka yang didapatkan adalah rugi bersih atau net loss ya. Jadi dalam satu laporan laba rugi biasanya kita bisa melihat apakah perusahaan ini laba atau rugi gitu ya, sehingga dinamakan dengan laporan laba rugi. Kemudian di dalam laporan laba rugi ini tidak mencantumkan atau tidak menyajikan transaksi investasi dan pembayaran dividen kepada pemilik modal. Walaupun kita sebutnya itu pembayaran atau seperti kita membayar biaya, namun dividen bukan merupakan biaya, sehingga tidak dimasukkan di dalam laporan laba rugi ya. Sekarang kita lihat contoh dari laporan laba rugi ya. Jadi di sini kita lihat contoh dari perusahaan PT Softbite. Cara menuliskannya seperti ini ya. Jadi judul di atas PT Softbite, kemudian ditulis jenis laporannya, laporan laba rugi,
dan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Jadi kita asumsikan ini merupakan laporan laba rugi untuk tahun 2017. Cara menuliskannya adalah yang pertama di sini pendapatan ya, pendapatan jasa senilai 470 juta. Jadi seolah-olah dalam satu tahun perusahaan memiliki pendapatan atau berhasil menjual jasa senilai 470 juta. Kemudian dalam satu tahun juga perusahaan mengeluarkan biaya sebagai berikut ya. Ada biaya gaji dan upah, biaya sewa, biaya iklan, dan biaya utilitas. Totalnya adalah 195 juta. Kemudian angka pendapatan dikurangkan dengan total biaya, sehingga ternyata di sini pendapatan masih lebih besar dari total biaya, sehingga terdapat laba bersih senilai 275 juta. Ini merupakan contoh sederhana dari penulisan laporan laba rugi gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ya. Dinamakan dalam bahasa Inggris retained earnings statement ya. Periodenya sama seperti dalam pembuatan laporan laba rugi, yaitu 1 tahun ya. Jadi untuk 1 tahun begitu. Kemudian laba bersih pada periode berjalan atau yang tadi kita coba susun ya, laporan laba bersihnya itu masuk menjadi bagian perhitungan dalam laporan ini ya. Jadi menambah laba ditahan. Pembayaran dividen kepada pemegang saham juga mengurangi laba ditahan ya. Kemudian jika terjadi rugi maka mengurangi laba ditahan. Kita langsung lihat saja pada contohnya. Ini merupakan contoh sederhana dalam menyusun laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Penulisannya hampir sama ya, jadi di atas adalah nama perusahaannya. Kemudian laporan perubahan modal seperti itu ya. Kemudian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Jadi untuk periode yang akhirannya adalah pada tahun atau pada tanggal 31 Desember 2017. Kemudian kita lihat angkanya ya, tadi mungkin teman-teman masih ingat jumlah atau laba bersih dari perusahaan jumlahnya adalah 275 juta ya. Kita asumsikan di sini laba ditahan pada 1 Januari 2017 itu masih 0 karena asumsinya PT Softbyte ini baru didirikan, sehingga pada tahun 2017 masih tahun sebelumnya belum ada laba ditahan ya. Jadi kita bisa asumsikan di laba ditahan ini sebenarnya saldo dari tahun 2016, saldo akhir dari tahun 2016. Karena 2016 belum ada operasi sehingga belum ada laba ditahan. Di sini kita nyatakan 0 ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian laba bersihnya kita masukkan di sini angkanya dari yang tadi kita susun di laporan laba rugi ya, sehingga ada angka 275 juta ya. Kemudian pembayaran dividen itu asumsinya dalam 1 tahun 2017 itu perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham itu senilai 130 juta ya. Jadi dividen ini merupakan bagi hasil ya istilahnya kepada pemegang saham atau investor senilai 130 juta. Kemudian dari laba yang tadi kita dapatkan di sini 275 juta itu dikurangkan dengan dividen 130 juta sehingga hasilnya ada 145 juta, merupakan modal atau laba ditahan pada tahun 2017. Modal atau laba ditahan yang ada pada ini, angka ini 145 juta merupakan saldo awal atau laba ditahan untuk 1 Januari 2018. Jadi penulisannya ini nanti akan ada di atas untuk laporan pada tahun berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan menyusun neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet ya. Jadi laporan posisi keuangan atau neraca menunjukkan posisi keuangan pada periode tersebut ya, menggambarkan berapa asetnya, berapa utangnya atau liabilitas, kemudian berapa modalnya ya. Komponennya juga sudah jelas ya, tadi sudah saya sebutkan ada 3, yaitu aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Angka yang tercantum pada setiap akunnya merupakan akumulasi perhitungan dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Jadi aset tetap yang ditulis pada neraca merupakan hasil akumulasi atau perhitungan dari tahun sebelumnya ditambah dengan tahun ini ya, dari tahun sebelumnya lagi. Jadi sifatnya adalah historis begitu. Nah, dalam neraca ini atau laporan posisi keuangan itu harus seimbang antara aset dan juga liabilitas dan juga ekuitas. Jadi liabilitas ditambah ekuitas itu harus sama dengan aset.
Itu adalah kunci dari cara kita menyusun laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Kita langsung lihat contohnya. Nah, di sini PT Softbyte ya, kita tuliskannya masih sama, diberi nama perusahaan, kemudian diberi nama laporannya yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian di sini cara menuliskan tahunnya adalah atau tanggalnya adalah per 31 Desember 2017. Berbeda dengan laporan laba rugi yang tadi cara menulisnya adalah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Karena sifatnya historical atau historis, jadi penulisannya seperti ini, per 31 Desember 2017, menunjukkan bahwa laporan neraca ini tidak disusun hanya untuk 1 tahun, tapi dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan per 31 Desember 2017, gitu. Nah, kita lihat di sini ya, komponennya ada aset, ya, dan juga liabilitas dan ekuitas. Kita lihat yang aset di sini kita ternyata perusahaannya punya beberapa akun seperti kas senilai 805 juta, piutang ya 140 juta, persediaan 160 juta, dan peralatan saldonya adalah 700 juta. Totalnya adalah 1 miliar 805 juta. Kemudian kita lihat liabilitas dan ekuitas di sini. Utang usaha yang termasuk liabilitas itu adalah 160 juta. Sedangkan modal atau ekuitas terdiri dari modal saham senilai 1,5 miliar atau 1 miliar 500 juta, dan juga laba ditahan didapatkan dari angka tadi perhitungan pada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas senilai 145 juta ya. Tadi mungkin teman-teman harus mengingat angka yang tadi, sisa dari laba kemudian dikurangi dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham, sisanya adalah 145 juta, masuk angkanya di sini ya. Sehingga di total liabilitas dan ekuitas itu senilai 1 miliar 805 juta. Nah, liabilitas dan ekuitas dengan aset angkanya harus seimbang, harus sama ya, yaitu 1 miliar 805 juta. Jika tidak sama, berarti ada kesalahan atau mungkin ada kekurangan dalam menuliskan atau memasukkan jurnal ya. Untuk penjurnalan akan dilakukan atau akan dijelaskan pada sesi-sesi selanjutnya gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan arus kas atau statement of cash flow ya. Nah, laporan arus kas menyajikan informasi aliran kas masuk dan keluar untuk periode berjalan sebagai akibat dari adanya beberapa aktivitas. Di sini dibagi menjadi 3 aktivitas. Jadi perusahaan itu dalam satu periode itu biasanya melakukan beberapa aktivitas yang dikategorikan dalam 3 jenis ya, yaitu operasional ya, jadi yang khas dari perusahaan tersebut, jadi kegiatannya apa secara rutin. Kemudian aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Pendanaan di sini adalah bagaimana cara perusahaan mendapatkan modal atau pinjaman ya. Jadi aktivitas perusahaan dibagi menjadi 3 jenis seperti ini. Kemudian laporan arus kas menyajikan informasi naik atau turunnya kas selama satu periode ya. Kemudian menyajikan saldo kas pada akhir periode. Jadi nanti laporan arus kas ini hasilnya harus sama dengan neraca tadi, kasnya ya, saldo kas di neraca. Nah, laporan arus kas menyajikan sumber kas perusahaan dan untuk apa saja kas digunakan ya. Jadi kita tahu uang masuk itu asalnya dari mana, dan kita juga tahu uang keluar itu digunakan untuk apa. Kita langsung lihat contohnya. Ini merupakan laporan arus kas dari PT Softbyte ya. Cara menuliskan laporannya masih sama. Jadi nama perusahaan ada di atas, kemudian laporan arus kas seperti itu ya. Dan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 ya. Nah, di sini kita lihat ada 3 jenis aktivitas tadi ya. Di sini kita lihat ada aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan ya, atau kegiatan pendanaan. Kita lihat untuk aktivitas operasi itu ada 2. Yang pertama adalah aliran kas masuk dari penerimaan kas dari penjualan, dan juga aliran kas keluar, yaitu untuk membayar biaya. Nah, nilainya seperti ini, 330 juta untuk penjualan, kemudian biaya senilai 195 juta. Nah, kas yang tersedia dari aktivitas operasi ini tadi ya, 135 juta ya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas investasi.
Contohnya adalah membeli peralatan, ya. Jadi ketika perusahaan membeli peralatan pabrik, misal, itu merupakan contoh dari aktivitas investasi. Nah, membeli peralatan berarti aliran kasnya keluar, sehingga di sini ditulis dalam kurung atau negatif, ya. Kemudian aliran kas dari kegiatan pendanaan. Di sini perusahaan ternyata pada tahun 2017 itu mengeluarkan atau menerbitkan saham, ya, untuk dijual kepada investor. Nah, uang yang didapat adalah 1.500.000.000. Kemudian pada akhir periode tadi sudah dituliskan pada laporan perubahan ekuitas, perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham senilai 130 juta, ya. Dituliskan negatif atau di dalam kurung karena merupakan aliran kas keluar. Nah, aliran kas dari kegiatan pendanaan itu senilai 1.370 juta. Nah, semuanya di total, ya, dihitung totalnya adalah 805 juta kenaikan kas karena nilainya di sini positif. Sehingga jika kita lihat saldo akhir kasnya, ya, di sini adalah 805 juta. Angkanya sama dengan yang tadi dituliskan pada neraca, yaitu kasnya adalah 805 juta. Ya. Angka-angka dalam laporan keuangan itu saling terkait. Kita bisa lihat di sini. Tadi mungkin juga teman-teman sudah melihat bagaimana keterkaitannya antara angka satu dengan angka lainnya, ya. Angka yang mengalir dari laporan laba rugi, kemudian masuk ke laporan perubahan ekuitas, dan juga kemudian masuk di neraca, serta laporan di arus kas yang akhirnya harus sama dengan angka kas atau saldo kas di neraca. Kita lihat di sini. Ini tadi laporan laba rugi, ya. Kita lihat angka laba bersihnya masuk pada laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, ya. 275 juta tadi labanya masuk di laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Kemudian kita lanjutkan. Sedangkan angka pada laporan perubahan modal yang tadi, ya, sisa dari laba ditahan pada tahun sebelumnya dengan laba bersih yang ada, kemudian dikurangi dengan dividen, ya, ada sisa sebesar 145 juta, ya, masuk ke dalam neraca di sisi ekuitas, ya. Jadi kita bisa bilang laporan laba rugi kemudian mempengaruhi laporan perubahan modal, dan laporan perubahan modal itu nanti hasilnya akan membentuk angka pada neraca, ya, di sini pada laporan neraca, yaitu di ekuitas atau laba ditahannya. Begitulah keterkaitan dari angka-angka di dalam laporan keuangan secara sederhana, ya. Jadi nanti yang kita lihat tadi juga laporan arus kas itu hasilnya kasnya akan harus sama dengan laporan yang ada di neraca, ya. Saldo kas di neraca tadi senilai 805 juta, ya, di arus kas. Di sini juga harus sama, 805 juta. Begitulah penjelasan dari pertemuan kali ini, ya. Jadi secara singkat membahas tentang bagaimana laporan keuangan itu disusun, kemudian keterkaitan angka-angka di dalamnya secara sederhana, dan juga tadi kita juga sempat membahas tentang chart of account. Jika nanti ada pertanyaan, teman-teman silahkan bertanya pada sesi diskusi, ya, dengan dosen masing-masing. Kemudian nanti bisa didiskusikan selama kuliah online, dan juga setelah itu teman-teman juga mengerjakan tugas. Nanti tugasnya kami upload di Elok atau di sistem, gitu, ya. Tidak saya tampilkan di sini. Kita ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.